Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya Zaki Muhammad Rusdi, saya Siti Aminah, saya Syarani, yang berjudulkan Sistem Informasi Berdasarkan Data dan Sistem. Definisi sistem informasi. Sistem informasi adalah serangkaian komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan data menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dalam organisasi. Apa itu data? Definisi data. Data adalah fakta, angka, atau informasi yang belum diproses dan memiliki sedikit makna tanpa pengolahan lebih lanjut. Contoh data. 1. Jumlah produk terjual. 2. Waktu transaksi atau tanggal. 3. Informasi pelanggan, nama, usia, atau lokasi. Jenis-jenis data. 1. Data kuantitatif, yaitu angka atau statistik yang dapat dihitung, contohnya jumlah penjualan. 2. Data kualitatif, yaitu deskripsi atau informasi yang tidak dapat diukur dengan angka, contoh komentar pelanggan. Apa itu sistem? Definisi sistem. Sistem adalah serangkaian elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, tujuan untuk mengelola dan mengolah data menjadi informasi. Komponen-komponen sistem informasi. A. Perangkat keras, hardware, komputer, server, jaringan. B. Perangkat lunak, software, aplikasi sistem manajemen berbasis data. C. Prosedur atau prosedur, proses untuk mengumpulkan, mengolah, dan mendistribusikan data. D. Pengguna atau people, pengguna sistem informasi yang memanfaatkan data. Proses sistem informasi. Langkah-langkah sistem informasi. A. Pengumpulan data. Data diperoleh dari berbagai sumber. B. Pengolahan data. Data yang diproses menggunakan perangkat lunak dan prosedur. C. Penyimpanan data. Data yang diproses disimpan dalam sistem basis data. D. Distribusi data. Informasi yang disebarkan oleh pihak yang membutuhkan. Hubungan antara data dan sistem. Data sebagai input, data yang dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam sistem menjadi input yang penting. Sistem sebagai proses, sistem akan mengolah data menjadi informasi yang berguna untuk mengambil keputusan. Output dalam bentuk informasi. Setelah data diolah, hasilnya adalah informasi yang bisa digunakan untuk mendukung operasi dan strategi organisasi. Tujuan sistem informasi berdasarkan data dan sistem: meningkatkan keputusan yang lebih baik, menyediakan data informasi yang tepat waktu dan relevan untuk mengambil keputusan yang efektif, meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan alur kerja dan mengurangi biaya melalui pengolahan data yang efisien, meningkatkan pengendalian dan pengawasan, memungkinkan manajer untuk memantau kinerja, membuat perbaikan jika diperlukan. Contoh sistem informasi berdasarkan data dan informasi. Sistem informasi manajemen menyediakan laporan manajerial berdasarkan data yang dikumpulkan untuk mendukung keputusan bisnis. Enterprise Resource Planning mengintegrasikan berbagai fungsi organisasi seperti keuangan, produksi, dan distribusi. Customer Relationship Management, sistem yang digunakan untuk mengolah data pelanggan dan interaksi mereka dengan perusahaan. Sistem informasi geografis menggunakan data geografis untuk analisis spesial dan mengambil keputusan berbasis lokasi. Selanjutnya, tantangan dalam sistem informasi berdasarkan data dan informasi. Pertama, kualitas data. Data yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat menghasilkan informasi yang salah. Keamanan data. Perlunya perlindungan data untuk menghindari kebocoran atau kehilangan data yang sensitif. Integrasi sistem. Kesulitan dalam mengintegrasikan berbagai sistem dan sumber data yang berbeda dalam organisasi. Selanjutnya, manfaat sistem informasi berdasarkan data dan sistem. Efisien operasional, yaitu meningkatkan kecepatan dan akurasi proses bisnis. Pengembalian keputusan, yaitu menyediakan informasi yang diperlukan untuk keputusan yang lebih tepat. Keunggulan kompetitif, yaitu memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pasar dan pelanggan yang mendukung strategi bisnis.
Selanjutnya kesimpulan. Pentingnya sistem informasi yang efektif dapat meningkatkan kualitas keputusan, efisiensi operasional, dan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan perubahan. Integrasi data dalam sistem. Data yang dikelola dengan baik dan integrasi dalam sistem yang tepat akan menghasilkan informasi yang berguna dan mendukung tujuan organisasi. Baiklah, itu hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.